Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep akidah dalam Islam. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Lucy Safitri berNIM 010. Yang kedua, Muhammad Taufik Hidayat berNIM 016. Yang ketiga, Sonya Apriliani Hartati berNIM 022. Yang terakhir, saya sendiri, Legita Dwi Maulidia berNIM 023. Baik, saya di sini akan membacakan pengertian akidah. Akidah menurut bahasa adalah berasal dari al-aqdu, yang berarti ikatan, atau siku, yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Al-ihkamu artinya mengukuhkan atau menekan. Ar-rabtu bikuwah, yang berarti meningkat yang kuat. Yang kedua, menurut istilah, akidah adalah ajaran tentang kepercayaan yang teguh terhadap ajaran yang meliputi kemahaesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala ajarannya. Yang ketiga, secara terminologi, akidah menurut Abu Bakar Jabil Az-Zairi adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Yang keempat, sedangkan menurut etimologi, akidah berasal dari kata akid, yang berarti pengingkatan. Akidah adalah apa yang perbuatan diyakini oleh seorang. Akidah merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenaran terhadap sesuatu. Ruang lingkup pembahasan akidah ada 4. Yang pertama, ilahiyat. Ilahiyat adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan atau Allah, seperti wujud Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, dan sebagainya. Yang kedua, ruhaniyat. Ruhaniyat merupakan pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan lama metafisik seperti malaikat, jin, iblis, setan, roh, dan sebagainya. Yang ketiga, nubuat. Nubuat adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan nabi dan rasul, termasuk pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah, mukjizat, keramat, dan sebagainya. Yang keempat, sam'iyat. Sam'iyat adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sama, yaitu dalil nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah, seperti alam barzah, alam azab kubur, tanda kiamat, surga, neraka, dan sebagainya. Tujuan akidah: meluruskan dan mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membebaskan akal dan pikiran dari kotoran hati, meluruskan tujuan dan perbuatan dari penyelewangan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersungguh-sungguh dalam beramal baik dengan mengharap balasan dari Allah, mencintai umatnya serta menjalin kasih dengan berjuang menegakkan agama Allah, meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dengan beramal soleh demi meraih pahala dan kemuliaan. Sumber akidah Islam. Sumber akidah Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Artinya, apa saja yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah dalam sunnahnya wajib diimani, yakni diyakini dan diamalkan. 1. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, serta mutawatir atau bertahap dalam rentang waktu kurang lebih 23 tahun, meliputi periode Mekah dan Madinah. Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang diberi petunjuk. Al-Quran berlaku umum bagi seluruh umat manusia dan berlaku sepanjang masa, tanpa bisa digeser oleh perkembangan zaman. Al-Quran juga mencakup seluruh aspek kehidupan, seperti kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan dunia internasional. 2. Sunnah merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu perbuatan maupun ucapannya. Sama seperti Al-Quran, sunnahnya merupakan waktu yang datang dari Allah, namun bukan dalam bentuk
lafal. Sunnah ini dilakukan oleh Rasulullah yang didasarkan pada perintah Allah. Allah menjadikan sunnah sebagai kata kerja, taatilah, yang menandakan bahwa mentaati Rasul wajib secara independen tanpa harus mencocokkan terlebih dahulu dengan Al-Quran jika beliau memerintah sesuatu. Ya, ijma para ulama, sumber akidah yang berasal dari kesepakatan para muhtajid umat Muhammad SAW setelah beliau wafat tentang urusan pada suatu masa. Berkaitan dengan ijma, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 115, dan barang siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesehatan yang telah dilakukannya itu dan akan memasukkan ia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Imam Syafi'i menyebutkan bahwa ayat ini merupakan dalil pembolehan, menambahkan bahwa dalil ini adalah syari yang wajib untuk diikuti karena Allah menyebutkannya secara bersamaan dengan larangan menyelisihi Rasul. Sedangkan fungsi ijma adalah menguatkan Al-Quran dan As-Sunnah serta menolak kemungkinan terjadi kesalahan dalam dalil yang zani sehingga menjadi kota. 4. Akal sehat manusia merupakan bukti bahwa Islam sangat memuliakan akal sehat serta memberikan haknya sesuai dengan kedudukannya, dengan cara memberikan batasan dan petunjuk kepada akal agar tidak terjebak ke dalam pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Hal ini sesuai dengan sifat akal yang memiliki keterbatasan dalam memahami suatu ilmu atau peristiwa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan akal merupakan syarat untuk memahami ilmu dan kesempurnaan beramal. Dengan keduanya ilmu dan amal menjadi sempurna. Hanya saja ia tidak dapat berdiri sendiri. Di dalam jiwa, ia berfungsi sebagai sumber kekuatan seperti kekuatan penglihatan pada mata, yang jika mendapatkan cahaya imam dan Al-Quran seperti mendapat cahaya matahari dan api. Tetapi jika berdiri sendiri, ia tidak akan mampu melihat sesuatu, dan jika sama sekali dihilangkan akan menjadi sesuatu yang berunsur bintangan. 5. Fitrah kehidupan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang membuat ia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis dapat diketahui bahwa sebenarnya manusia memiliki kecenderungan untuk menghamba Allah. Akan tetapi bukan berarti bahwa bayi yang lahir telah mengetahui rincian agama Islam. Setiap bayi yang lahir tidak mengetahui apa-apa, tetapi setiap memiliki fitrah yang sejalan dengan Islam sebelum dinodai oleh penyimpangan-penyimpangan. Bukti mengenai hal ini adalah fitrah manusia untuk mengakui bahwa mustahil ada dua penciptaan yang memiliki sifat dan kemampuan yang sama. Bahkan ketika ditimpa musibah pun banyak manusia yang menyeru kepada Allah, seperti dijelaskan dalam firman-Nya Quran Surat Al-Isra ayat 67.
Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru, kecuali Dia. Tapi ketika Dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya. Dan manusia memang selalu ingkar atau tidak bersyukur. Fungsi akidah Islam. 1. Akidah Islam adalah landasan bagi seluruh ajaran Islam. 2. Akidah Islam berfungsi untuk membentuk kesalehan seseorang di dunia sebagai modal awal mencapai kebahagiaan di akhirat. 3. Akidah Islam berfungsi menyelamatkan seseorang dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang seperti bid'ah, khurafat, dan penyelewengan-penyelewengan lainnya. 4. Akidah Islam berfungsi untuk memastikan seseorang sebagai muslim atau non-muslim. Prinsip-prinsip akidah Islam. 1. Berserah diri kepada Allah dengan bertauhid. Orang yang berserah diri kepada Allah disebut dengan muwahhid atau ahli tauhid. Tauhid merupakan perbuatan mengesahkan Allah yang aplikasinya adalah dengan beribadah semata-mata karena Allah dan berserah diri kepada Allah. 2. Taat kepada Allah. Taat kepada Allah di sini berarti menjalankan semua perintah Allah. Seorang muslim yang sejati ketika ia mendengar perintah Allah, maka ia akan terus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. 3. Berlepas diri dari syirik. Prinsip seorang muslim adalah ia meyakini batilnya kesyirikan dan ia pun mengkafirkan orang-orang musyrik. Seorang muslim harus membenci dan memusuhi mereka karena Allah. Prinsip seorang muslim yaitu mencintai apa dan siapa yang Allah cintai dan membenci apa dan siapa yang Allah benci. Kesimpulan. 1. Ada beberapa sumber-sumber akidah yang terdapat dalam Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, ijma para ulama, akal sehat manusia, dan fitrah kehidupan. 2. Penjelasan sumber-sumber akidah. A. Al-Quran yaitu sebagai sumber akidah yang pertama. Di dalam Allah telah dibutuhkan oleh hamba-hambanya sebagai bekal kehidupan di dunia dan di akhirat, dan ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang diberi petunjuk, pedoman hidup bagi orang-orang yang beriman, dan obat bagi jiwa-jiwa yang terluka. Oleh karena itu, wajiblah kita mengetahui dan memahami akidah yang bersumber dari Al-Quran, karena kitab ini merupakan penjelasan langsung dari Rabb manusia yang hak dan tidak ditelan masa. B. As-Sunnah yaitu sumber akidah yang kedua, seperti halnya Al-Quran. As-Sunnah adalah satu jenis wahyu yang datang dari Allah, walaupun lafadznya bukan dari Allah tetapi maknanya datang darinya. C. Ijma para ulama merupakan sumber akidah yang berasal dari kesepakatan para mujtahid umat Muhammad SAW setelah beliau wafat tentang urusan pada suatu masa. Mereka bukanlah orang-orang yang sekedar tahu tentang ilmu tetapi juga memahami dan mengamalkan ilmunya. Selanjutnya D. Akal sehat Mia. Senus lain ketiga sumber di atas. Akal juga menjadi sumber hukum akidah dalam Islam. Hal ini merupakan bukti bahwa Islam sangat memuliakan akal serta memberikan haknya sesuai dengan kedudukannya, dengan cara memberikan batasan dan petunjuk kepada akal agar tidak terlibat ke dalam pemahaman yang tidak benar, karena akal memiliki sifat keterbatasan dalam memahami ilmu dan peristiwa. Yang E. Fitrah kehidupan. Setiap manusia memiliki fitrah untuk sejalan dengan Islam sebelum dinodai oleh penyimpangan-penyimpangan. Bukti mengenai hal ini adalah fitrah manusia untuk mengakui bahwa mustahil ada dua pencipta alam yang memiliki sifat dan kemampuan yang sama. Bahkan ketika ditimpa musibah pun banyak manusia yang menyeru kepada Allah, bahkan meminta pertolongan kepadanya. Saran dari kelompok kami sangat menyadari bahwa PPT ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran atau masukan demi untuk menyempurnakan PPT kami. Dan semoga PPT ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman.